Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Gusi Ananda dengan NIM channel 22022 dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pengertian laporan dan jenis pelaporan sebagai mata kuliah teknik penulisan tugas akhir yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, AK. Laporan adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi, hasil, atau temuan dari suatu kegiatan, penelitian, atau analisis tertentu. Laporan biasanya dibuat dengan tujuan komunikasi dan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemangku kepentingan, atau klien. Jenis-jenis laporan ada 5, yaitu laporan magang, laporan MBKM, tesis, laporan tugas akhir, dan skripsi. Pengertian laporan magang. Magang adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan real di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Laporan magang adalah dokumen tertulis yang disusun oleh mahasiswa atau peserta magang untuk merangkum pengalaman dan hasil kerja mereka selama periode magang di suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan magang adalah: yang pertama, memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan hard skill. Yang ketiga, mempercepat transfer ilmu. Yang keempat, meningkatkan pengalaman. Magang yaitu: yang pertama, pengalaman praktis. Yang kedua, pembelajaran keterampilan. Yang ketiga, pembentukan jaringan. Yang keempat, peningkatan soft skill. Yang kelima, peningkatan kredibilitas. Pengertian laporan MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau yang biasa disebut MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Laporan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dokumen yang disusun oleh mahasiswa untuk melaporkan pengalaman dan hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam program MBKM. Tujuan kegiatan MBKM adalah: yang pertama, memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan soft skill. Manfaat MBKM. Yang pertama, meningkatkan pengalaman kerja. Yang kedua, bisa menjadi peluang melakukan rekrut langsung karyawan baru. Yang ketiga, meningkatkan wawasan tentang dunia kerja. Yang keempat, memperbanyak relasi. Yang kelima, kesempatan konversi SKS. Pengertian tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi seorang mahasiswa sebagai tugas akhir menyelesaikan program magister atau S2. Tesis berupa hasil penelitian dan merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pengembangan ilmu dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mahasiswa terkait hasil penelitian pada salah satu bidang keilmuan yang disusun dengan menggunakan kaidah ilmiah dan norma yang berlaku dalam bidang ilmu. Tujuan tesis. Yang pertama, menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan nalar dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan yang ada dan aktual di masyarakat. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Ada 3 metode penelitian tesis. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang kedua, metode analisis data. Yang ketiga, operasionalisasi variabel penelitian. Pengertian laporan tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa laporan deskriptif sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa setelah melaksanakan magang berkenaan dengan aplikasi teori dalam praktek dunia kerja yang proses pembuatannya berupa outline dilaporkan kepada dosen pembimbing tugas akhir dimulai sejak 1 minggu setelah mahasiswa tersebut melaksanakan magang. Tujuan laporan tugas akhir. Yang pertama, untuk memberikan pemecahan secara ilmiah mengenai pokok masalah yang akan dikaji. Yang kedua, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa program vokasi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam menyelesaikan studi program Diploma 3 di perguruan tinggi dan mendapatkan gelar Ahli Madya atau AMD.
Ada 3 metode penelitian laporan tugas akhir. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara. Yang ketiga, literatur. Pengertian skripsi. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah faktual dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai pada jurusan yang sedang ditempuh. Skripsi juga merupakan karya empiris, yaitu laporan tentang suatu yang telah dikerjakan atau penelitian. Salah satu bentuk karangan ilmiah adalah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa strata 1 atau S1 sebagai tanda berakhirnya kehidupan kemahasiswaannya dan mulai menginjak karir kesarjanaannya. Skripsi adalah 1. Membantu melancarkan mahasiswa dalam proses penulisan skripsi. Yang kedua, menjamin keseragaman format penulisan skripsi. Yang ketiga, menjaga penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah etis dalam penulisan karya ilmiah. Ada 5 materi yang dibahas dalam skripsi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Baik, kesimpulan dari presentasi yang telah saya presentasikan adalah laporan magang berfokus pada pengalaman praktis mahasiswa dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Laporan MBKM mendokumentasikan pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar kelas, seperti program magang, proyek, atau penelitian. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang mendalam yang membahas suatu topik tertentu dan didasarkan pada penelitian original. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu dan didasarkan pada penelitian atau studi literatur. Laporan tugas akhir merupakan karya tulis yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek yang diberikan. Meskipun berbeda, semua jenis laporan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan mengkomunikasikan hasil kerja mereka. Kemampuan ini sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam bidang masing-masing. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.